Pendistribusian logistik seperti kotak suara harus terjamin aman dan disegel. Jika ditemukan adanya pelanggaran perusak segel kotak suara, maka pelaku akan diberikan sanksi pidana. Hal itu sesuai asas pemilihan umum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan penegasan pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Balikpapan mendistribusikan seluruh perlengkapan logistik untuk Pilkada 9 Desember ke seluruh kelurahan dan akan diterima oleh petugas pemungutan suara. Kemudian petugas PPS yang nantinya akan mendistribusikan ke seluruh TPS. Pendistribusian logistik dari PPS ke TPS ini akan dilakukan pada tanggal 8 Desember secara serentak di seluruh kelurahan. Logistik itu disimpan dulu di seluruh kantor kelurahan yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ketua KPU Balikpapan Nur Toha menjelaskan, kotak suara yang telah didistribusikan telah disegel dan jika ada yang merusak segel itu akan dikenakan hukuman pidana. Seluruh logistik itu ada yang berada di dalam kotak dan ada yang di luar kotak. Yang di dalam kotak dikunci dan disegel itu sakral, tidak boleh seorang pun membuka itu. Kalau sampai ada yang membuka segelnya, ada yang memotong kabel tesnya, maka itu pelanggaran pidana itu. Lebih lanjut, Nur Toha menjelaskan seluruh kelengkapan logistik telah disiapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Diharapkan pilkada pada 9 Desember dapat berjalan aman dan lancar. Suci Ajis, Balikpapan, melaporkan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama Ketua KPU Balikpapan Nur Toha dan Ketua Bawaslu Agustan serta sejumlah pejabat terkait meninjau langsung sejumlah TPS yang tersebar di 6 kecamatan Kota Balikpapan. Peninjauan ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS sehari jelang Pesta Demokrasi Pilkada tanggal 9 Desember 2020 besok dilakukan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bersama Ketua KPU Nur Toha dan Ketua Bawaslu Agustan serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Diawali di TPS 23 Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota dan dilanjutkan ke TPS 41 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, serta sejumlah TPS lainnya yang mewakili masing-masing kecamatan di Balikpapan. Pada kesempatan tersebut, Rizal Effendi berdialog dengan petugas untuk mengetahui langkah apa yang akan dilakukannya jika mendapati saksi calon, pemilih, bahkan petugas suhu tubuhnya tinggi mencapai 37 derajat saat dicek suhu tubuhnya. Rizal berpesan kepada semua para petugas komitmen menerapkan protokol kesehatan guna mencegah timbulnya klaster pilkada. Panitia penyelenggara telah menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang kedapatan tinggi suhu tubuhnya. Nah, tadi kan sudah diingatkan termogannya harus betul-betul dikontrol, cuci tangannya, maskernya. Nah, nanti biasanya yang lupa pemilih adalah bawa pulpen. Padahal itu diminta agar bawa pulpen sendiri supaya ganti-ganti waktu mencoblos. Pak, tadi biliknya Pak gimana Pak? Bapak tadi juga ya, sudah sama, itu kan standar biasa sudah biliknya. Cuma ya bilik khususnya gimana Pak tadi Pak? Ya, baik saja begitu ya, memang mungkin perlu ada yang lebih tinggi. Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menegaskan, para petugas Linmas dan KPPS sebanyak 23 orang yang positif COVID-19 seluruhnya telah diganti dan seluruh Linmas dan KPPS yang berjumlah 13.554 orang siap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pilkada pada 9 Desember 2020 besok. Ya, untuk anggota yang positif itu otomatis kan tidak bisa melaksanakan tugas. Maka sesuai dengan regulasinya mereka dilakukan penggantian ya, karena dianggap sudah tidak mampu menjalankan tugas dengan permanen kan itu selama tahapan itu. Dan alhamdulillah penggantian tugas sudah tidak ada masalah sampai saat ini. Nur Toha menghimbau kepada seluruh masyarakat Balikpapan untuk ikut mensukseskan dengan menyalurkan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi Pilkada Kota Balikpapan, sehingga ikut berperan mewujudkan target pemilih yang diinginkan. Dari Balikpapan, Teguh Suwito melaporkan.